Halo sahabat Her3, selamat datang kembali di video ini. Buat kamu yang baru bergabung, saya sering dipanggil dengan Mama Bima. Doa koronka bukan doa jam kerahiman ilahi, apalagi doa utama bukan juga doa jam kerahiman ilahi. Kok bisa? Mari kita bahas sama-sama. Kalau teman-teman sudah pernah nonton video-video saya sebelumnya tentang doa utama dan doa koronka, teman-teman pasti tahu bahwa di sana saya pernah mengatakan bahwa doa koronka bukan doa jam kerahiman ilahi. Apalagi doa utama juga bukan doa jam kerahiman ilahi. Awalnya memang saya juga mengira bahwa doa utama itu adalah doa jam kerahiman ilahi. Lalu doa koronka juga saya pernah berpikir bahwa itu adalah doa jam kerahiman ilahi. Tetapi seiring berjalannya waktu, saya mulai belajar dan saya mulai menjadi sedikit lebih tahu tentang apa doa jam kerahiman ilahi. Dan dari dua sumber ini saya mulai belajar dan menjadi tahu apa sebenarnya doa jam kerahiman ilahi. Oh iya teman-teman, tidak hanya dua sumber tadi yang saya sampaikan, tetapi ada satu lagi yang saya pelajari dan itu membuat saya jadi mengerti tentang apa sebetulnya yang harus didoakan di doa jam kerahiman ilahi. Yang pertama, sumber yang membuat saya jadi tahu dan beberapa kali saya baca secara berulang-ulang kali dan akhirnya menemukan bahwa di dalam sumber tersebut tidak terdapat doa koronka dan doa utama sebagai isi dari doa jam kerahiman ilahi. Sumber tersebut adalah dalam buku catatan harian Faustina di nomor 1320 dan 1572. Di dalam buku harian Faustina, Tuhan Yesus bersabda kepada Santa Faustina tentang doa jam kerahiman ilahi itu hanya 2 kali saja. Pesan pertama tentang doa jam kerahiman ilahi dicatat dalam buku harian Faustina pada bulan Oktober tahun 1937. Dan di dalam kutipan buku harian Faustina itu Tuhan Yesus mengatakan kepada Santa Faustina untuk memohon kerahiman Tuhan khususnya untuk orang-orang berdosa, dan itu meskipun hanya sebentar saja Tuhan Yesus meminta untuk membenamkan diri di dalam sengsara Tuhan Yesus. Jadi saat Tuhan Yesus sedang menghadapi sakratul maut di jam 3 sore itu, Tuhan Yesus meminta kepada Santa Faustina dan kita semua untuk membenamkan diri, mendoakan orang-orang berdosa. Di nomor ini Tuhan Yesus tidak mengatakan apa-apa tentang wujud doa jam kerahiman. Jadi ini Tuhan Yesus hanya meminta kepada Santa Faustina untuk benar-benar membenamkan diri di dalam sengsara Tuhan Yesus sambil berdoa untuk orang-orang berdosa di seluruh dunia dan untuk kita sendiri juga. Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa di jam itu Tuhan Yesus tidak akan pernah menolak setiap wujud doa yang kita doakan dalam jam kerahiman itu. Itu artinya bahwa kita diminta berdoa secara pribadi, berdoa menyampaikan apa saja kepada Tuhan Yesus dalam sakratul maut itu. Selanjutnya di nomor 1572 itu Tuhan Yesus bersabda juga kepada Santa Faustina, lalu Santa Faustina menulisnya di buku hariannya pada bulan Februari 1938. Tuhan Yesus mengatakan kepada Santa Faustina bahwa di jam
kerahiman ilahi atau di jam 3 sore, setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, itu Tuhan Yesus menginginkan untuk kita semua membenamkan diri dalam kerahiman Tuhan sambil menyembah dan memuliakan Tuhan. Jadi kita sambil menyembah Tuhan dan memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan dan memuliakan Tuhan. Saya kira ini dua kata kunci yang perlu kita ingat, bahwa ketika kita berada di jam 3 sore, kita menyembah Tuhan dan memuliakan Tuhan sambil mendoakan semua orang-orang berdosa dan juga kita. Wujud doa apapun yang kita naikkan di jam 3 sore, Tuhan Yesus tidak akan pernah menolak. Doa itu hendaknya mengalir dari dalam hati. Santa Faustina sendiri lebih suka bercerita, lebih senang berdialog dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu maha tahu, Tuhan Yesus maha mengetahui apa yang kita lakukan. Tetapi Tuhan Yesus masih meminta kepada Santa Faustina untuk menceritakan apapun yang terjadi, apapun yang dihadapinya setiap hari. Itu artinya Tuhan tahu, tapi Tuhan minta untuk kita menceritakannya kembali, bercerita sendiri, mengungkapkannya lewat doa di dalam hati kepada Tuhan Yesus. Terutama kita mempersembahkan orang-orang berdosa dan kita sendiri dalam doa kepada Tuhan Yesus. Jadi di jam kerahiman ilahi kita diharapkan untuk hening dan mempersatukan diri secara erat di dalam roh, bersatu dengan Tuhan Yesus menghadapi sakratul maut. Tuhan Yesus ditinggalkan sendirian ketika ia sudah mau wafat. Tidak ada orang yang menemani Tuhan Yesus, hanya Bunda Maria dan murid kesayangannya yaitu Rasul Yohanes. Sehingga kita diminta untuk di jam kerahiman ilahi, saat-saat Tuhan Yesus dalam kesesakan, susah bernapas dan ingin menghadapi ajal itu, kita diminta untuk benar-benar berdoa, memuji Tuhan, memuliakan kerahiman Tuhan, mempersembahkan semua wujud-wujud doa di jam kerahiman kepada Tuhan Yesus. Dari sumber pertama ini di buku harian Faustina, saya jadi mengerti bahwa Tuhan Yesus menginginkan kita untuk lebih dekat dalam keheningan secara batin. Kita bersatu di dalam roh, menemani Tuhan Yesus, mempersembahkan wujud-wujud doa kita untuk orang-orang berdosa dan kita sendiri kepada Tuhan Yesus, memuji dan memuliakan Tuhan dalam sakratul maut, dalam jam kerahiman ilahi itu. Begitu teman-teman, jadi kita diharapkan untuk berdoa secara langsung. Coba bayangkan saja ketika kita membacakan satu doa yang sudah dibakukan atau sudah dicatat dengan doa pribadi yang kita ungkapkan, itu rasanya beda. Kalau dalam satu rumusan doa yang sudah tercatat, sudah dibakukan, itu hanya kita ucapkan. Syukur-syukur kalau kita masih berdoa sambil merenungkan kata demi kata yang kita ucapkan, itu masuk ke dalam hati. Tetapi kalau tidak sama sekali, kadang-kadang wujud doa yang kita bacakan itu tidak mengena dan tidak terasa. Beda kalau kita mengucapkan doa itu mengalir dari dalam hati. Karena doa yang terucap dari dalam hati itu biasanya jujur dan kita ungkapkan kepada Tuhan Yesus secara bebas. Kadang-kadang di dalam hati apapun yang kita mau sampaikan itu keluar secara spontan dan kita lakukan kepada Tuhan Yesus secara langsung, secara bebas. Tetapi kalau yang kita bacakan itu kadang-kadang kita baca saja tetapi tidak masuk ke dalam hati. Jadi Tuhan Yesus meminta untuk kita berbicara, berdoa secara pribadi, mengadakan
kontak secara langsung di dalam roh, berbicara langsung saja kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan itu maha tahu, sehingga kita boleh mengungkapkannya di dalam doa-doa kita pada jam kerahiman ilahi. Yang kedua, kongregasi Bunda Kerahiman Allah. Di kongregasi tempat Suster Faustina hidup dulu itu menjelaskan dan menegaskan bahwa di jam kerahiman ilahi itu kita menyampaikan wujud-wujud doa secara pribadi langsung kepada Tuhan. Di kongregasi Bunda Kerahiman Allah yang menjadi pusat dan sumber informasi tentang apa saja yang ditulis, apa saja yang dilakukan oleh Santa Faustina sewaktu masih hidup, itu menjelaskan dan menegaskan bahwa di jam kerahiman ilahi tidak ada satu bentuk doa khusus yang Tuhan Yesus ajarkan. Jadi Tuhan Yesus hanya meminta kita untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan Yesus langsung. Doa-doanya itu kita berdoa untuk orang-orang berdosa, kemudian kita memuji dan memuliakan kerahiman Tuhan di jam 3 sore itu. Jadi secara jelas kongregasi Bunda Kerahiman Allah mau mengatakan kepada kita semua bahwa berdoa secara pribadi itu jauh lebih penting daripada membacakan rumus doa. Dan kalaupun ada yang berdoa doa koronka di jam kerahiman, menurut para suster di sana itu bahwa mungkin kita keliru dan kita juga tidak tahu tentang isi doa jam kerahiman yang sebenarnya. Sehingga saya mau mengatakan di sini bahwa jam kerahiman ilahi itu kita berdoa secara pribadi, memuji dan memuliakan kerahiman Tuhan. Juga kita berdoa untuk semua orang-orang berdosa dan termasuk kita sendiri. Jam kerahiman ilahi adalah jam yang paling penting karena di setiap hari jam 3 sore Tuhan Yesus menantikan kita bersama-sama hadir di bawah kaki salib Tuhan Yesus, merenungkan penderitaannya, karena setiap hari Tuhan Yesus mau menyelamatkan kita. Jam kerahiman lebih baik hening sejenak, berdoa secara intensif, memohon kerahiman Tuhan bagi seluruh dunia, walaupun waktunya hanya beberapa saat saja, daripada mengucapkan suatu doa atau wujud doa yang sudah dihafal, karena yang dihafal itu isinya biasanya tidak dihayati dengan baik. Lalu bagaimana dengan wujud-wujud doa jam kerahiman yang sudah beredar selama ini? Teman-teman, saya mau sampaikan begini bahwa doa utama yang beredar dan digunakan sebagai doa jam kerahiman itu adalah doa yang dicatat juga dalam buku harian Faustina, tetapi tidak digunakan di dalam doa jam kerahiman ilahi. Itu ya. Jadi doa-doa itu bisa digunakan kapan saja, di mana saja, di waktu-waktu lain teman-teman boleh berdoa. Itu saja teman-teman, semoga video ini bermanfaat untuk semua dan kita ketemu kembali di video berikut. Bye-bye.